ya. Nah, yang kedua itu memahami posisi diri kita. Memahami posisi diri kita, tim kita itu seperti apa. Nah, yang pertama itu memahami peran secara vertikal, ya. Nah, kita mulai bahas ini. Yang ketiga, volume sama performance, ya. Nanti ada worksheet. Oke, untuk lebih memahami ini volume sama performance, ini ada contoh, ya. Contohnya misalkan kayak ibu tadi kan, Bu, fashion ya, ada offline juga, ada penjaga toko, ada tim kita yang dia melayani calon pembeli di toko itu. Volume itu gampangnya gini teman-teman, volume itu indikator ketika tim kita itu udah merasa kewalahan maksimal gitu perharinya gitu. Jadi kalau kita delegasikan sebagai penjaga toko di sini, ini customer yang offline kayak gitu, nah dia akan merasa kewalahan di volume berapa. Berarti kalau penjaga toko itu diukur dari jumlah pengunjungnya, jumlah pengunjung per hari kayak gitu, ya. Nah kalau misalkan kayak musim lebaran udah makin laris, biasanya itu kan penjaga tokonya makin banyak, betul kan? Dari situ itu kan sebagai pemilik toko dia mikir, oh berarti ketika jumlahnya segini dia bisa dihandle oleh berapa penjaga dan lain sebagainya. Nah itu volume, ya. Kemudian yang kedua, secara performance. Secara performance itu dia kan nge-handle beberapa pengunjung, betul kan? Nah performa dia diukur dari segi mungkin intinya, muaranya ya, goalnya itu konversi penjualan, kayak gitu. Entah dia mungkin merayunya, menunjukkan ke sesuatu yang cocok dengan dia, ya. Ibu itu bawa anak langsung kita tunjukin ke pakaian yang cocok untuk anaknya dan seterusnya. Tapi intinya itu adalah konversi penjualannya, ya. Jadi ini hanya contoh, ya. Teman-teman silakan buka. Itu ada worksheet yang kedua. Silakan dibuka. Nah, kita belum diskusi materinya, tapi teman-teman ngerjain dulu. Nanti kita evaluasi bareng-bareng, ya. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, ini ada contoh, ya. Ada penjaga toko, volume diukur dari jumlah pengunjung. Jadi ketika jumlah pengunjungnya di titik tertentu, ya, misalkan diukur 50 ataupun 100, itu titik kewalahannya. Ya berarti itu volume indikatornya. Nah, penjaga toko ini dibilang bagus performanya dari konversi penjualannya. Nah, di worksheet teman-teman itu udah ada beberapa posisi sederhana, ya, di e-commerce, ya. Mulai dari yang iklan ya, Pak, ya, sampai tukang packing ada nggak di situ? Ada tukang packing, ya. Worksheet 2 aja, Pak, worksheet 3 nanti, ya. Silakan dikerjain, ya. Jadi itu ada kolom volume dan kolom performance. Di posisi itu, ya, dianggap volumenya itu di satuannya itu apa? Satuannya itu apa? Performance di situ satuannya apa? Dikatakan bagus, ya. Bukan jumlah, ya. Bukan jumlah, tapi satuan. Kalau ini kan satuannya apa? Pengunjung toko. Maksud, ya? Maksud. Oke. Contoh, saya ambil contoh lain biar teman-teman makin paham. Tukang ngepel di restoran misalkan. Volumenya apa coba? Iya, luasan lantai, jumlah meja dan jumlah satu grup kursi kayak gitu, ya. Itu contohnya volume. Kalau performance kira-kira? Kebersihan. Oke. Anggap aja bersih, ya. Nanti kita diskusi lagi lah, ya. Kayak gitu. Anggap aja kebersihan. Tapi padahal secara secara performance itu perlu dijelasin lagi. Kalau bilang bersih itu kan bisa debatable, betul nggak? Masih bisa diperdebatkan kan? Saya menganggap itu bersih. Menurut supervisor itu nggak bersih gitu. Berarti kan ada indikator-indikator yang kurang jelas di situ. Nah, itu contohnya kayak gitu, ya. Silakan teman-teman isi. Ada beberapa posisi. Itu durasi berapa menit ya, Pak? 15 menit. Silakan diisi ya teman-teman. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Dimulai dari sekarang, silakan. Ada kawan kita, ya, yang backgroundnya offline, jadi nggak ngerti posisi-posisi yang seperti itu, gambaran strukturnya kayak gimana. Tapi jangan khawatir teman-teman, pada prinsipnya itu kita
mendelegasikan sebuah posisi jabatan atau struktur, pakai prinsip yang tadi aja gitu Pak. Jangan ibaratnya langsung bingung gitu. Mau apa dulu nih gitu. Kalau kita udah bisa ya menghitung ya rutinitas kita ya, itu dulu yang kita delegasiin ya. Tapi kalau Bapak sama sekali bingung ya terkait dengan ini struktur baiknya kayak gimana. Nah, ini kan sebenarnya beralur ya Pak ya. Beralur. Ya, di offline pun kayak gitu kan. Tim operasional Bapak nggak akan bisa kerja kalau nggak ada penjualan. Betul nggak? Nggak ada orang yang making, nganter pakai mobil dan semacamnya kalau nggak ada penjualan. Berarti kan memang sebenarnya dari marketingnya dulu. Kalau Bapak merasa di tim Bapak marketingnya belum ada online kayak gitu, kalau mau penetrasi ke online, ya berarti kalau dari pilihan-pilihan rumpun jabatan ini bisa dari marketingnya dulu. Dalam hal ini itu kan secara istilah kayak advertiser itu Pak, mengiklankan. Yang intinya sama sih Pak, memicu munculnya leads. Ya, Bapak usahanya apa? Mohon maaf. Pakaian kan? Toko pakaian. Berarti kan kalau di offline itu kan sebenarnya toko Bapak itu kan menetap, ya enggak? Kayak gitu kan. Nah, toko Bapak menetap, adapun leads-nya itu kan orang-orang yang berlalu lalang di depan Bapak, kayak gitu. Kemudian kalau ada orang yang maju truk sebagai orang sales di depan toko Bapak, kemudian dia menghimbau-himbau, ataupun kalau sekarang ada yang udah pakai boneka kayak gini kan, pernah lihat? Gini, pernah lihat? Ya, itu tuh sebenarnya orang sales itu. Yuk sini gitu, ya. Masuk. Atau marketing ya, karena dia tidak punya kemampuan untuk meng-closingkan pengunjung kayak gitu. Harusnya sama Pak. Cuman kan kalau Bapak udah penetrasi ke marketing tapi online, timnya Bapak itu jangkauannya lebih luas, bukan lagi orang yang berlalu lalang di depan, tapi udah mengenalkan toko Bapak, misalkan seantero Surabaya. Orang lihat pakai Instagram ataupun Facebook, ngelihat dari situ goalnya biar pengunjung datang ke toko Bapak. Oh ternyata di Surabaya di jalan ini ada toko pakaian yang bagus ya. Dari melihat itu, dari kinerja tim marketing Bapak, mereka datang ke situ, kayak gitu kan? Ya, walaupun salesnya masih by offline, tapi marketingnya sudah by online. Tapi kan kalau pertanyaannya apa nih pertama kali yang perlu, ya dari ujungnya, dari marketingnya, kayak gitu Pak. Barulah kalau Bapak misalkan sudah memutuskan kita bikin 2 aja nih, 2 bisa closing secara offline, bisa closing secara online, alias barangnya dikirim, ya monggo. Artinya leadsnya nanti semakin banyak seluruh Indonesia kan, ya nggak kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi urutannya kayak gitu Pak. Misalkan marketing, sales, ini sales udah banyak, ada supervisornya, kayak gitu. Sosial media apalagi, itu kan artinya sebenarnya posisi itu ada, itu karena kumpulan aktivitas rutinitas. Contohnya misalkan sosial media, itu kan nggak mungkin kita adakan kalau di sosmed kita sepi, betul nggak? Mubadir kan namanya kan? Nah kayak gitu. Artinya memang posisi itu kadang ada karena sebuah akumulasi kegiatan-kegiatan yang perlu kita delegasikan kayak gitu. Kalau kita terlalu sibuk jawab komen, inbox dan semacamnya, itu kan akumulasi gitu Pak. Makanya muncul ini misalkan. Nah kayak gitu. Oke, waktunya habis, kita lanjutkan. Workload lah ya. Nah ini maksimalnya sebuah kapasitas ataupun jabatan kayak gitu. Nah, jadi intinya itu apapun itu, posisi apapun itu, jabatan itu, kalau dia udah ada SOP, job description, pasti mereka punya batas kayak gitu, betul nggak? Pasti mereka punya sebuah batas maksimal. Nah, tapi kita perlu lihat kalau dari kacamata atas ya.